Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali memberikan dana tunggu hunian kepada korban terdampak rumah rusak berat akibat bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penyerahan dana tunggu hunian secara simbolis diberikan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Dia Pitaloka. Kegiatan ini berlangsung di Aula Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada Jumat, 8 September 2023. Penyerahan bantuan dana tunggu hunian ini juga dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Cianjur, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Komandan Satgas Pelibatan TNI, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat Desa Cijedil, serta 156 warga terdampak gempa bumi Cianjur dengan kategori rumah rusak berat. Setiap kepala keluarga diberikan dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 per bulan dan diprioritaskan kepada masyarakat yang rumah tinggalnya masuk dalam kategori rusak berat. Penyaluran dana tunggu hunian ini disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, dana tunggu hunian yang telah disalurkan sebanyak 4.006 kepala keluarga atau senilai Rp2 miliar, sedangkan untuk tahap kedua senilai Rp10 miliar akan disalurkan kepada 193 kepala keluarga yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Cianjur. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB melaksanakan edukasi pengurangan risiko bencana di SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi pada Jumat 8 September. Edukasi kebencanaan ini merupakan suatu upaya mengenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada siswa-siswi SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan jatuhnya korban jiwa ketika terjadinya bencana. Sebanyak 28 siswa kelas 1C mengikuti kegiatan belajar kebencanaan di dalam kelas dengan tertib. Widyai Suara Pusdiklat PB, Roswanto, mengungkapkan belajar kebencanaan di kelas sudah seharusnya dilakukan, agar peserta didik lebih memahami bagaimana harus bertindak ketika terjadi bencana, selain pengenalan risiko bencana. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi dibekali pengetahuan tentang fenomena alam dan potensi bencananya. Kegiatan edukasi ini disambut baik oleh pihak sekolah dan juga para siswa-siswi. Guru kelas 1C SDN Mustika Jaya 7, Yeti Puspitasari, mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Yeti mengatakan kegiatan edukasi kebencanaan ini sangat diperlukan sebagai pembelajaran dan perkenalan awal pada mitigasi bencana, juga sebagai bentuk satuan pendidikan aman bencana untuk mendukung profil pelajar Pancasila yang peduli sekolahnya. BNPB dalam hal ini berkomitmen untuk lebih gencar memberikan edukasi upaya mitigasi kebencanaan. BNPB memastikan agar anak bangsa sadar akan bahaya dan potensi risiko sekitar mereka. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan dengan menggunakan helikopter patroli pada Selasa 12 September 2023. Kepala BNPB bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peninjauan udara ke Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tercatat sebagai kabupaten dengan lonjakan titik panas paling signifikan di Sumatera Selatan pada bulan Agustus. Setelah melakukan patroli udara, Suharyanto memimpin rapat penanganan karhutla di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dalam paparannya, Suharyanto menyampaikan upaya penanganan serta pengendalian karhutla berjalan dengan tepat, sasaran, dan efektif. Suharyanto juga menjelaskan secara umum karhutla di Sumatera Selatan terkendali. Dampak asap dari kebakaran tersebut tidak akan mengganggu dan tidak akan menyebar ke wilayah negara tetangga.
Upaya pencegahan karhutla sudah dilakukan melalui dukungan operasi darat dan operasi udara dengan heli waterbombing. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, BNPB juga memberikan dukungan tambahan berupa dana siap pakai sebesar 5 miliar rupiah serta peralatan penanganan karhutla kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ada 6 provinsi prioritas. Kenapa ada 6 provinsi prioritas? Itu karena di situ ada lahan gambut, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Utara. Dari ke-6 provinsi ini sudah ditinjau satu-satu, memang sudah ada kebakaran, termasuk yang di Sumatera Selatan. Tapi kalau dikatakan itu asapnya luar biasa dan dapat mengganggu atau menyeberang ke wilayah negara Singapura, saya pastikan untuk kondisi hari ini tidak. Hari ini, tentu saja kita pun selalu berupaya terus agar semakin lama, semakin hari di masa-masa kemarau dan El Nino ini, itu kebakaran hutan dan lahannya bisa terkendali. Khusus di Sumatera Selatan, tadi kami sudah langsung melihat memang sudah ada lahan yang terbakar, tetapi sudah juga banyak yang dipadamkan. Ada beberapa titik di tengah-tengah yang memang susah dipadamkan akibat tempatnya terpencil, ya. Kemudian di situ juga tidak ada perkampungan dan penyebabnya pun kita tidak tahu, ya. Nah, ini sudah dilakukan pemadaman secara masif. Dari udara menggunakan heli waterbombing. Sebagai informasi aja, kesiapan heli waterbombing yang ada di Sumatera Selatan ini yang terbanyak. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima sebanyak 45 mahasiswa keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saint Carolus dalam kunjungan diorama edukasi bencana pada Rabu 13 September 2023. Kunjungan diorama ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa dan mahasiswi seputar kebencanaan yang terjadi di Indonesia, serta tindakan yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi, khususnya dari segi ilmu keperawatan. Pada kunjungan ini, para mahasiswa semester 7 STIK Saint Carolus dan dosen pendamping berkesempatan untuk berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB didampingi oleh petugas diorama. Materi yang diberikan antara lain berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi di tanah air, dampaknya hingga bagaimana upaya pemerintah dalam penanganannya. Selain itu, peserta juga diberikan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana tersebut terjadi. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap potensi bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana membangun ketangguhan bersama dengan melibatkan semua unsur pentahelik, khususnya akademisi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan BNPB melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat pada Kamis 14 September 2023. Rapat kali ini membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga tahun anggaran 2024 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Dalam rapat ini, Komisi 8 DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPB tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dengan alokasi untuk program dukungan manajemen dan ketahanan bencana. Dengan disetujui rencana anggaran pada tahun 2024 tersebut, Suharyanto menjelaskan bahwa anggaran akan digunakan antara lain untuk melaksanakan kegiatan prioritas nasional sebanyak 23 kegiatan yang terbagi pada kedeputian dan unit kerja yang ada di BNPB. Pada akhir pemaparan, Kepala BNPB mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Komisi 8 DPR RI sebagai mitra kerja BNPB. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Vika Nalura undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh!